gue Fitri dan kalian lagi nonton channel Apple ID. Di channel ini gue biasanya ngomongin hal-hal tentang Apple, baik secara produk, service, maupun Apple secara brand itu sendiri. So, kalau kalian suka sama hal-hal yang gue sebut tadi, consider to subscribe dan nyalain lonceng ya. Kayak kali ini gue mau ngomongin produk-produk Apple apa yang kayaknya udah nggak worth lagi deh buat dibeli di tahun 2023. Bukan karena produknya jelek atau gagal atau gimana ya guys. Ini lebih kepada pertimbangan pembelian yang menguntungkan secara jangka panjang. Yang pertama ada iPhone 13 mini yang gue pakai. iPhone 13 mini baru ya guys. Soalnya iPhone ini udah hampir 2 tahun dan sampai sekarang nggak ada penerusnya. Kecuali kalian emang udah kadung jatuh cinta sama form factor-nya yang kecil dan compact. Kayak gue. Gue lebih menyarankan untuk beli iPhone 14 atau nanti nunggu iPhone 15 sekalian. Apalagi kalau kalian termasuk orang yang up to date sama teknologi. Karena flagship 2 tahun yang lalu pun berasa obsolete kalau memang kalian itu suka banget, up to date banget sama teknologi. Tapi kalau kalian mau beli yang second, menurut gue masih oke lah ya. Daripada beli iPhone SE 2023 yang baru, gue kayaknya lebih menyarankan beli iPhone 13 mini yang second. Tapi dengan kondisi yang masih bagus tentunya. Ya nggak sih? Soalnya menurut gue desainnya iPhone SE 2002 itu udah agak ketinggalan zaman, outdated gitu, dibandingkan sama lini iPhone yang lainnya. Termasuk dari segi kameranya, juga dari segi baterainya. Ya, meskipun secara software dia masih dapat dukungan kayaknya sampai beberapa tahun ke depan ya. Ngomongin soal update software, kalau kalian tahun ini berniat untuk beli iPhone second, gue sarankan untuk tidak beli iPhone 7s ke belakang atau iPhone SE generasi pertama. Kenapa? Soalnya mereka udah nggak dapet dukungan software. Dah lah, kalau kayak gitu udah tinggal nunggu waktu aja. Kecuali kalian memang udah memiliki iPhone yang gue sebutkan tadi. Gue doain semoga tahun ini kalian bisa upgrade ke versi yang lebih baru. Amin. Lalu kemudian ada iPad mini. Ini kembali lagi, gue sebagai pengguna tidak mengencourage kalian untuk membeli. Kenapa? Karena ini lagi-lagi usianya tuh udah 2 tahun, dan kalau ngeliat dari siklusnya itu biasanya 2 tahunan itu akan muncul update. Selain karena faktor nanggung, iPad mini ini kayaknya niche banget nih buat orang-orang yang emang butuh layar iPad yang kecil atau portability yang lebih daripada iPad biasa. Kayaknya nih yang cocok pakai iPad mini ini, misalnya buat anak atau misalnya buat handheld gaming. Kalau di iPad biasa itu terlalu besar, terlalu berat gitu kan. Jadi kayaknya mending sabar dulu deh lihat sikon gitu kan. Apalagi ada pilihan iPad Air yang secara harga sebenarnya nggak jauh beda kan. Terus dia itu punya display yang normal gitu seperti iPad pada umumnya. Dan sebenarnya kan juga udah beredar rumor bakalan ada iPad mini 7. Meskipun ini kapan rilisnya nih masih jadi perdebatan. Ada yang bilang pertengahan 2023, ada yang bilang akhir 2023. Bahkan ada yang bilang awal 2024. Terus yang kayaknya udah kurang worthy buat dibeli di tahun 2023 ini adalah Apple Watch 6 ke belakang. Selain udah discontinue, Apple Watch 6 ke belakang itu fitur-fiturnya itu udah kurang update lah dibandingkan Apple Watch yang sekarang-sekarang ini. Misalnya dia itu nggak punya always on display, nggak punya oximeter. Kalau ngomongin budget, kalau gue sih kayaknya prefer malah mending beli Apple Watch SE yang generasi 2 dibandingkan yang Apple Watch generasi 6. Apalagi Apple Watch SE 2 itu udah punya fitur-fitur yang terbaru kayak car crash detection dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah Mac yang masih menggunakan prosesor Intel, Indomie telur. Meski Apple belum bisa memenuhi janjinya secara sepenuhnya untuk pindah dari Intel ke Apple Silicon, tapi makin kesini tentu makin banyak Mac yang menggunakan chip M1 atau M2. Kita lihat di internet udah banyak lah beredar video perbandingan kan chip yang baru dengan chip yang lama, yang kita semua tuh kayak bisa dibuat tercengang gitu sama perbedaan kecepatannya.
dan performanya. Jadi kita udah tahu lah siapa pemenangnya. Jadi kayaknya kalau ingin peningkatan performa yang signifikan, mendingan upgrade ke Mac yang emang udah Apple Silicon. Nah itu deh kira-kira barang-barang Apple yang kayaknya udah kurang worthy buat dibeli di tahun 2023 ini. Kalau menurut kalian, versi kalian gimana? Apalagi nih kira-kira yang udah nggak worth lagi nih buat dibeli di tahun ini. Sekian dari gue, semoga apa yang gue sampaikan ini bermanfaat buat kalian semua. Please like kalau suka video ini, dan kalau kalian nggak suka, kalian tahu apa yang harus kalian lakukan. Gue Fitri pamit, bye!